Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Saya juga punya pantun. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, hukum yang tegak, kawan lama dilupa harapan jangan. kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud. Coba lihat nih, ini pemilu ini ada gunanya nggak ya? Kita lihat dari tahun ke tahun ya, apakah terjadi perubahan-perubahan mendasar di Republik ini gitu ya? Supaya kita bisa menganalisis nih, kalau pemilu nggak ada guna nih, ngapain pemilu ya? Ini coba kita menjadikan ini edukasi buat para voter ya, para pemilih, bahwa ini penting kontribusi dia ke situ, dan dia harus memilih orang yang benar-benar dia yakin bahwa itu akan merubah bangsanya. Kalau dia tidak merubah, dia stuck gitu ya, ekonomi tumbuh 5-4 gitu, tidak bisa 7-8, karena ke depan kalau perubahan pertumbuhan ekonomi tidak 7-8 gitu, kita terjebak dalam ekonomi kelas menengah ya, ekonomi pendapatan menengah, Bung Firdaus. Nah, ini yang perlu catatan penting dari ekonomi, juga keterbukaan ya, keterbukaan berbicara, kebebasan, dan juga keadilan dalam hukum. Nah, ini poin-poin penting bahwa pemilu harus memberikan impact terhadap hal yang demikian. Bung Firdaus. Menarik Bung Meldi. Jadi kebetulan buat sahabat sekalian, kita bukan bagian dari kampanye atau sosialisasi KPU gitu ya. Pentingnya pemilu, harus ikut pemilu. Tidak, kita harus punya landasan dasar sendiri, landasan rasional kenapa kita ikut pemilu. Dan kita coba ulas itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita punya harapan, kita punya persoalan, kita punya keinginan, tentu kita ingin berubah gitu ya. Dan salah satu mekanisme dalam negara besar, dalam negara yang plural seperti Indonesia, caranya bagaimana? Ya dengan memilih pemimpin. Nah, pemimpin itu dipilih lewat apa? Nah, kalau kita masih sepakat menggunakan mekanisme demokrasi gitu ya, artinya lewat pemilu oleh rakyat yang memilih pemimpinnya begitu. Jadi itu salah satu kenapa pemilu tetap menjadi salah satu mekanisme dalam regenerasi kepemimpinan, dalam membangun cita-cita, dalam membangun perbaikan atau kemajuan berbangsa dan negara. Tetapi kalau kita coba lihat, saya coba Bung Meldi sedikit ya mereview ya dari hasil statistik lah kalau kita perkembangannya. Nah, sejak pasca reformasi kita pertama kali menggunakan pemilu oleh rakyat, presiden itu sejak 2004 sampai terakhir 2019, dan 2023 masih menggunakan pemilu langsung oleh rakyat. Jadi belum dipilih, bukan kembali lagi kepada pemilu oleh perwakilan begitu ya, yang notabene sekarang juga sedang digadang-gadang oleh kelompok ya, saya pikir dia elit DPD ya gitu ya. Nanti pemilunya oleh anggota MPR aja, nggak usah oleh rakyat lagi begitu. Nanti perdebatannya panjang. Tapi kalau kita lihat misalnya dari 2004 sampai 2019 gitu ya, ada tendensi gitu ya, partisipasi publik itu ya naik turun Bung Meldi. Tahun 2004 itu partisipasi publik dari hak suara gitu ya, itu hampir 79%. Tapi 2009 menjadi 74%, 2014 agak turun di bawah 70%, 69% tepatnya. Dan 2019 ketika pertempurannya makin kencang Bung Meldi. Jadi kalau kita ingat 2019 ya, kita harus ganti, kita harus begini segala macam. Ada yang sudah ikut capres sebelumnya tidak terpilih, kita harus ikut mobilisasi massa dan segala macam. Partisipasinya tinggi, hampir 82% gitu. Dan ini menurut saya juga menjadi satu catatan dalam kita di dalam pemilu, bahwa partisipasi publik itu menjadi sangat penting di dalam mendesain, menentukan kira-kira tidak saja siapa yang kita pilih, tapi juga kira-kira dalam program atau agenda-agenda pembangunan gitu. Nah, jadi kalau lihat dari itu begitu, kemudian kalau kita baca dalam berita-berita sebelumnya gitu, bahwa ternyata kelompok terbesar pemilih kita, jadi kalau dalam tadi Bu Meli sudah katakan, kita ingin mengejar melepaskan dari middle income trap, kita ingin menjadi negara maju 2045, dan negara maju salah satu propernya adalah bonus demografi, dan bonus demografi kita itu ditopang oleh generasi berusia produktif, berusia muda, itu generasi Z dan milenial. Dan kalau kita proporsinya itu hampir 56% dari keseluruhan voter kita untuk 2024 nanti. Artinya apa? Orang-orang yang punya semangat, punya inovasi gitu ya, tetapi itu harus bisa diakomodir dalam program kerja, dalam kepemimpinan, dalam agenda-agenda pembangunan Bu Meldi. Jadi itu menurut saya juga menjadi salah satu titik strategis. Kenapa? Gitu. Kalau kita ingin melanjutkan pembangunan, memperbaiki pembangunan, bahkan merubah sesuatu, maka mau tidak mau gitu ya, kita harus melalui mekanisme pemilu. Walaupun sekali lagi kita juga berikan catatan nanti kira-kira pemilu seperti apa yang menghargai kebebasan tanpa intervensi dan segala macam. Jadi
Itu mungkin kalau kita lihat titik strategis pentingnya pemilu sebagai salah satu wahana untuk tetap membangun cita-cita kemajuan berbangsa dan bernegara, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.